Tahun ini pemerintah juga menaruh perhatian khusus kepada para pengemudi dan kurir online yang untuk pertama kalinya akan menerima bonus hari raya. Ini karena kerjasama juga dengan pengusaha-pengusaha swasta. Saya mendengar mereka akan terima kurang lebih 1 juta tiap pekerja. Demikian. Tapi saya menghimbau pengusaha swastanya, kalau bisa ya ditambahlah. Ini menghimbau, ya kan? Kalau menghimbau kan boleh. Tidak ada paksaan kan? Tapi kalau presiden menghimbau ya. Menghimbau. Ini wartawan ya terus garis bawahi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Aris Bun Arif dari Forum News Network. Ratusan ribu driver ojol atau ojek online tampaknya pada lebaran kali ini urung bisa berlebaran dengan tenang, dengan dompet yang berisi uang THR. Itu kalau mereka disebutnya sebagai BHR, bantuan hari raya. Mereka terpaksa harus kecewa dan banyak diantaranya uring-uringan bahkan berencana akan mengadukan para aplikator ini ke Presiden Prabowo Subianto. Bukan hanya para ojol nih tampaknya yang uring-uringan, driver ojol yang maksud saya, tapi Wamenaker Emmanuel Ebenezer itu juga kelihatan sangat geram gitu. Ya, dia sangat terkejut ketika tahu bahwa ternyata kebanyakan dari para driver ojol itu hanya menerima BHR sebesar Rp5.000 atau 5.000 perak ya. Ini kan jelas jauh sekali dari harapan, dan kalau 5.000 perak itu zaman sekarang bisa untuk apa? Kalau untuk lebaran paling banter itu bisa untuk ngisi bensin saja ya. Jadi artinya para driver ojol ini kalau mereka mau dapat duit ya harus tetap bekerja di hari lebaran. Jadi nggak bisa mereka menikmati lebaran dengan tenang bersama dengan keluarganya. Ini kebanyakan driver ojol ini harus mengubur mimpi indahnya ya, akan menikmati hari raya Idul Fitri ini libur dengan dompet yang setidaknya terisi lah, kalau nggak tebel banget terisi. Nyatanya kebanyakan mereka hanya mendapat BHR sebesar 50.000 perak tadi. Yang tertinggi itu mereka itu dapat 900 perak, 900.000 rupiah. Jauh dari yang mereka bayangkan dan jauh seperti yang bocoran yang didengar oleh Presiden Prabowo. Ya, ini sih uang zakat bukan BHR itu, sungut seorang driver ketika bertemu dengan Wamenaker Emmanuel Ebenezer. Nol itu hanya bisa terdiam dan menampung kejengkelan dan kemarahan para driver, karena di antara para pejabat tinggi negara, dia ini yang paling lantang menjanjikan para driver ojol itu akan dapat THR. Negara bisa memaksa aplikator untuk memberi THR dalam bentuk uang tunai. Itu ketika Noel menerima para driver ojol yang berunjuk rasa ke kantor Kemenaker pada tanggal 17 Februari 2025. Negara, kata Noel, tidak akan membiarkan rakyatnya dieksploitasi. Namun akhirnya ya Noel hanya bisa diam dan menyatakan bahwa ini keterlaluan dan penghinaan, kata dia. Sekali lagi saya sih sepakat ya, duit 50.000 ya lebih baik nggak usah dikasih lah daripada 50.000 gitu ya. Nah, karena jengkel Wamenaker ini, Emmanuel Ebenezer kemudian menelpon salah satu direksi aplikator dan menyatakan kejengkelannya itu. Ya. Ya, tapi pada prinsipnya gini Bu Firsa, kita mau jangan sampai dampak BHR ini Presiden terganggu, kemudian komitmen kita terganggu. Kan kita mau industri platform digital itu tetap berjalan, kemudian kesejahteraan kawan-kawan ini tetap terpenuhi. Itu dua prinsip yang paling penting. Gitu Bu Firsa. Oke Pak, terima kasih. Ya, bisa. Siap. Makasih ya. Yuk. Maklum ini, dan saya paham kalau Noel itu sangat geram ya mendapati aplikasi itu hanya memberi BHR sebesar 50.000 rupiah. Dia pasti juga berpikir ini dapat apa nih 50.000 rupiah itu. Karena apalagi kan selama ini dia tampak paling gigih dan bersemangat membela driver.
pasca unjuk rasa tersebut kan Kemenaker ini langsung bergerak proaktif, itu kemudian melakukan lobby-lobby dengan aplikator untuk merumuskan BHR yang mereka nanti akan berikan. Sangat alot waktu itu memang, tapi kita tadinya mendapatkan gambaran wah kelihatannya Kemenaker berhasil ini menundukkan para aplikator, dan tampaknya perjuangan para ojol dan Menaker ini menunjukkan tanda-tanda berhasil, karena pada tanggal 10 Maret itu 10 Maret lalu ya, bos Gojek dan Grab itu langsung bertemu dengan Presiden Prabowo di istana. Ya, masa kalau udah bertemu dengan Pak Presiden nggak akan bener nih ngasih BHR-nya ya. Mereka waktu itu didampingi oleh Menaker dan perwakilan para pengemudi ojol. Seusai pertemuan tersebut, Presiden Prabowo sendiri yang langsung menggelar jumpa pers dan menyampaikan kabar gembira itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun engkau berada, rekan-rekan media yang saya hormati. Tak terasa kita sudah berada di hari ke-10 bulan Ramadan, dan sebentar lagi kita akan menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Saudara-saudara sekalian, saya pada siang hari ini dapat laporan dari para menteri Kabinet Merah Putih. Mereka telah melaksanakan beberapa kali pertemuan dan akhirnya kita telah memutuskan beberapa kebijakan tentang pemberian THR kepada pekerja swasta, BUMN, BUMD. Dan juga kita telah berunding dan kita dapat suatu komitmen dari pimpinan perusahaan pengemudi online, yaitu Saudara Patrick Waluyo, CEO dari Gojek, dan Saudara Anthony Tan, CEO dari Grab, dan juga hadir bersama kita siang hari ini perwakilan para pengemudi online dari Gojek dan dari Grab. Ini saingan rupanya. saingan baik, ya kan? Jadi saya sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, saya minta agar pemberian THR bagi pekerja swasta, BUMN, BUMD diberi paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Dan besaran dan mekanismenya akan nanti disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan melalui surat edaran. Coba kurang apa kalau para bos aplikator sudah bertemu langsung dengan Presiden, ya pastilah harapan para driver ojol ini kemudian membumbung tinggi. Masa Presiden juga akan diprank? Kalau mereka aja atau menteri mungkin bisa diprank lah oleh para aplikator ini. Tidak hanya itu, beberapa hari lalu, itu tepatnya tanggal 21 Maret 2025, ketika menyampaikan pidato pengantar dalam sidang paripurna kabinet, Presiden Prabowo itu mengaku mendengar bahwa ini sebenarnya maksudnya kabar baik ya, bahwa driver ojol itu dapat sampai 1 jutaan, dan dia minta kalau bisa ditambah. Saudara-saudara, juga kita juga berhasil bekerja sama dengan swasta sehingga THR bagi pekerja swasta, BUMN dan BUMD bisa diberikan paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Tahun ini pemerintah juga menaruh perhatian khusus kepada para pengemudi dan kurir online yang untuk pertama kalinya akan menerima bonus Hari Raya. Ini karena kerjasama juga dengan pengusaha-pengusaha swasta. Saya mendengar mereka akan terima kurang lebih 1 juta tiap pekerja. Demikian. Tapi saya menghimbau pengusaha swastanya, kalau bisa ya ditambahlah. Ini menghimbau, ya kan?
kalau menghimbau kan boleh. Tidak ada paksaan kan? Tapi kalau presiden menghimbau ya. Menghimbau. Ini wartawan ya terus garis bawahi itu. Betapa malunya ini Menaker dan Wamenaker ya. Kita bisa menduga pasti presiden mendapat informasi bahwa itu para driver ojol akan dapat 1 juta itu dari kedua orang itu, kedua orang itu lagi ya, Pak Menaker atau Wamenaker. Siapa lagi yang coba yang karena selama ini yang paling aktif juga keduanya dan juga memang kewenangan mereka gitu. Ternyata setelah direalisasikan tidak ada satupun driver ojol yang dapat 1 juta rupiah. Yang paling tinggi itu mereka dapat 900.000 rupiah dan itu diantara mereka yang dapat itu adalah beberapa orang diantaranya yang ikut bertemu dengan Pak Prabowo. Rupanya ini para aplikasi itu kemudian membagi-bagi bahwa nominal setiap kategori itu yang BHR-nya itu disesuaikan dengan tingkat keaktifan, kinerja, konsistensi dan produktivitas serta tetap mempertimbangkan kemampuan perusahaan. Ini yang paling bawah ini yang paling akhir ini yang paling ini fleksibel fleksibel banget ini karena mempertimbangkan kemampuan perusahaan. Itu dikatakan oleh Chief of Public Policy and Government Relations Goto Adi Mulya. Itu dalam keterangannya hari Rabu 26 Maret 2025. Nah, Gojek itu membagi 5 kategori penerima BHR. Kategori tertinggi yakni mitra juara utama yang mendapat BHR sebesar 900.000. Ini ada ketentuannya, jam kerjanya berapa lama dan sebagainya, terus kemudian tingkat penyelesaian order dan pokoknya syaratnya ketat banget. Sementara untuk pengemudi roda 2 itu tadi ya 900.000 itu, sementara 1,6 juta itu untuk pengemudi roda 4. Dan itu katanya merupakan kesepakatan sebelumnya dengan Kemenaker bahwa itu mereka memperoleh 20% dari rata-rata penghasilan bersih mereka per bulan selama 1 tahun terakhir ini. Itu yang masuk kriteria mitra juara utama. Sedangkan yang di luar itu Gojek tidak memberlakukan hitungan 20%. Jadi kriterianya itu ada 5 tadi, mitra juara utama itu 900.000, mitra juara yang juara cuma dapat 450.000, mitra unggulan saja cuma dapat 250.000, dan mitra andalan, ini artinya kan diandalkan cuma dapat 100.000 rupiah, sementara yang dapat 50.000 tadi mitra harapan. Harapan apa ya dengan 50.000 rupiah itu? Sementara untuk yang roda 4 itu mitra juara utama 1,6 juta, mitra juara 800.000, mitra unggulan 500.000, mitra andalan 100.000 dan mitra harapan 50.000. Ini gara-gara inilah kemudian banyak driver yang sangat jengkel, marah dan mereka mengaku akan melapor kembali kepada Presiden Prabowo. Saya kira ini Presiden Prabowo kalau tahu juga pasti akan sangat geram ya. Beberapa anggota DPR antara lain misalnya Irma Suryani itu dari Nasdem juga mengaku sangat jengkel karena tahu bahwa hanya diberi 50.000 ya ini driver ojol ini. Jadi ini ya bukan hanya mereka yang diprank, tapi masa presiden juga mereka prank ya para aplikator ini. Tapi kalau kita mau fair sejak awal kan sebenarnya ya karena hubungan kerja ini mereka mitra, mereka bukan karyawan, memang nggak ada aturannya untuk para aplikator ini untuk memberikan THR itu atau BHR mereka menyebutnya ya karena regulasinya seperti itu. Harusnya pemerintah yang memperbaiki regulasinya. Dengan cara seperti itu ya pemerintah sebenarnya tidak bisa seperti yang dikatakan oleh Emmanuel Ebenezer bisa memaksa para aplikator itu. Ya itu betul-betul sangat menyedihkan. Ini memang dilematis ya untuk mereka yang bekerja sebagai driver ojol ini. Karena kalau tidak ada aplikator ini, ya mereka itu mungkin bisa nggak punya kerjaan sama sekali. Karena sekarang paling mudah ketika tidak punya kerjaan, ya menjadi driver ojol, tinggal pokoknya punya sepeda motor, mau bekerja, langsung bisa bekerja. Tapi persoalannya betul-betul memang karena dengan dalih bahwa ini hanya mitra kerja, mereka betul-betul itu tidak ada jaminan apapun. Sepeda motor sendiri, kalau rusak mereka juga mereka harus perbaiki sendiri, kalau ditangkap polisi ya mereka juga harus urus sendiri, kalau mereka sakit juga mereka itu nggak narik yang mereka nggak dapat penghasilan hari itu. Dan kalau toh kemudian mereka misalnya ini kerjanya itu nggak ada waktu pensiunnya sampai mereka sekuatnya saja sampai setua apapun, kalau mereka masih kuat ya mereka masih terus narik. Kalau nggak narik ya mereka nggak punya duit. Ini betul-betul memang di sini harusnya negara juga hadir dalam soal ini. Jadi tidak semata-mata semua dibebankan kepada aplikator, tapi tanggung jawab pemerintah juga ada di situ. Bukankah konstitusi kita mengamanatkan bahwa
negara itu mesti menjamin kehidupan rakyatnya, bukan hanya kehidupan ini, tapi pendidikannya juga, kesejahteraannya juga harus diperhatikan. Kalau sekarang ini justru malah dialihkan ke pihak swasta. Ini betul-betul seperti lingkaran setan, dan kalau kita mau bicara yang paling bertanggung jawab siapa? Ya, itu adalah pemerintah. Saya Aris Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.